Salam untuk sahabat semua. Selamat datang di Gema Suara Iman. Gema Suara Iman akan menceritakan sekilas gambaran peristiwa yang terjadi dalam kelima kitab Taurat Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sahabat Suara Iman, pertama kali Alkitab masuk ke Indonesia itu dibawa oleh bangsa Belanda sekitar tahun 1602 pada zaman VOC. Sekitar tahun 1612 Alkitab berbahasa Belanda itu mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Terjemahan itu selesai pada tahun 1632. Diterjemahkan selama kira-kira 20 tahun. Tetapi Alkitab yang kita gunakan sekarang adalah Alkitab terjemahan dari bahasa Yunani. Itulah sebabnya kalau kita membaca Alkitab terjemahan dari bahasa Belanda itu dan Alkitab terjemahan dari bahasa Yunani yang sekarang, mungkin ada kata-kata yang tidak sama. Namun pemahamannya tetap sama. Sahabat Suara Iman, Alkitab yang kita gunakan sekarang ini adalah Alkitab terjemahan dari bahasa Yunani, bukan terjemahan dari bahasa Belanda. Sekarang mari kita lihat peristiwa dalam kitab Kejadian. Kejadian dalam bahasa Yunani disebut Genesis, yang artinya asal. Maksudnya asal mula alam semesta. Kitab Kejadian adalah kitab pertama dari 5 kitab Taurat. Kitab Taurat disebut juga Taurat Musa atau Hukum Taurat. Kitab Taurat ditulis oleh Musa. Hal ini disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 45, Yohanes 5 ayat 46 dan 47. Kitab Kejadian merupakan kitab pertama dalam Perjanjian Lama yang menceritakan peristiwa sejak Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuk manusia. Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 menceritakan penciptaan langit dan bumi termasuk manusia dan perkembangan manusia sampai zaman sebelum Abraham. Kejadian pasal 12 sampai pasal 50 menceritakan perkembangan manusia sejak Abraham sebagai leluhur bangsa Israel sampai meninggalnya Yusuf di Mesir. Yusuf anak Yakub yang menjadi pejabat tinggi di Mesir. Kitab Kejadian itu merupakan asal mula sejarah dan perkembangan bangsa Israel. Yakub, cucu Abraham, namanya diganti oleh Allah menjadi Israel. Yakub melahirkan keturunan yang merupakan asal mula terbentuknya bangsa Israel di Mesir. Kitab Kejadian menceritakan asal mula Yakub dan seluruh keluarganya masuk ke tanah Mesir. Keturunan Yakub diam di sana selama 430 tahun sampai terbentuknya bangsa Israel. Itulah gambaran peristiwa yang diceritakan dalam kitab Kejadian. Kemudian kitab Keluaran. Peristiwa dalam kitab Keluaran diperkirakan terjadi pada tahun 1290 sebelum Masehi. Kata Keluaran dalam bahasa Yunani disebut Exodus, yang artinya pergi keluar.
Kitab ini disebut Keluaran karena menceritakan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kitab Keluaran merupakan kitab kedua dari 5 kitab Taurat. Kitab ini ditulis oleh Musa. Keluaran adalah peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kitab ini menceritakan sejak Musa dilahirkan, Israel keluar dari Mesir, sampai mereka tinggal sementara di Gurun Sinai. Orang Israel tinggal di Mesir, di tanah Goshen, selama 430 tahun. Sejak Yakub dan keluarganya masuk ke Mesir, sampai mereka keluar dari Mesir. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Ketika keluar dari Mesir, orang-orang Israel berangkat dari kota Ramses menuju Sukot, berjumlah kira-kira 600.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Peristiwa penting dalam kitab Keluaran adalah yang pertama, perjuangan Musa menghadapi Firaun untuk membebaskan orang Israel. Sehingga Tuhan menurunkan 10 tulah atau hukuman kepada bangsa Mesir sampai bangsa Israel menyeberangi Laut Tiberau atau Laut Merah. Yang kedua, kehidupan orang Israel di Gurun Sinai dan turunnya berbagai peraturan dari Allah, termasuk hukum yang dikenal dengan 10 firman Tuhan. Yang ketiga, orang Israel menyembah berhala, Allah berupa anak lembu yang terbuat dari emas, yang membuat Allah murka. Itulah gambaran peristiwa yang terjadi dalam kitab Keluaran. Sekarang kitab Imamat. Peristiwa Imamat diperkirakan terjadi sekitar tahun 1290 sampai 1289 sebelum Masehi. Imamat dalam bahasa Yunani disebut Leviticus, yang berarti kitab para imam. Peristiwa Imamat terjadi di Gurun Sinai pada tahun pertama, bulan ketiga, sampai tahun kedua orang Israel keluar dari Mesir. Imamat adalah kitab ketiga dari 5 kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Kitab Imamat berisi peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Allah, yang menjadi pedoman bagi para imam untuk diajarkan kepada umat Israel. Kitab Imamat diberikan khusus menjadi pegangan para imam untuk diajarkan kepada bangsa Israel waktu itu. Hampir seluruh isi kitab Imamat terdiri dari hukum-hukum yang diucapkan Allah sendiri. Sehingga kitab ini memiliki derajat yang tinggi dan bersifat surgawi. Itulah sekilas gambaran peristiwa dalam kitab Imamat. Kitab Bilangan. Peristiwa dalam kitab Bilangan diperkirakan terjadi pada tahun 1289 sampai 1250 sebelum Masehi. Bilangan dalam bahasa Yunani disebut numeri, yang berarti penghitungan. Bilangan terjadi sejak orang Israel berada di Gurun Sinai sampai mereka berada di tanah Moab sebelum penaklukan tanah Kanaan. Kitab Bilangan adalah kitab keempat dari kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Kitab ini disebut Bilangan karena isinya banyak berbicara tentang penghitungan atau cacah jiwa untuk pendataan suku-suku orang Israel
dan orang Israel yang dapat berperang. Pertama kali Allah memerintahkan penghitungan atau cacah jiwa terjadi pada bulan kedua, tahun kedua orang Israel berada di Gurun Sinai. Pada bulan kedua tahun kedua, orang Israel meninggalkan Gurun Sinai menuju Gurun Paran dan diam sementara di sana. Dalam kitab Bilangan diceritakan tentang peperangan-peperangan yang dilakukan oleh orang Israel dengan bangsa-bangsa lain yang tinggal di wilayah yang dilalui mereka menuju tanah Kanaan. Itulah sekilas gambaran peristiwa dalam kitab Bilangan. Kitab Ulangan. Peristiwa dalam kitab Ulangan diperkirakan terjadi pada tahun 1250 sebelum Masehi. Ulangan dalam bahasa Yunani disebut Deuteronomion, yang artinya pengulangan hukum. Peristiwa dalam Ulangan terjadi pada bulan-bulan terakhir sebelum Musa meninggal dunia di tanah Moab. Kitab Ulangan merupakan kitab kelima hukum Taurat. Kitab terakhir yang ditulis oleh Musa. Kitab ini disebut Deuteronomion atau pengulangan karena dalam kitab ini kebanyakan berupa ringkasan-ringkasan peristiwa atau peraturan yang ada dalam kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Masyarakat Yahudi biasanya menyebut kitab ini dengan Debarim, yang artinya firman-firman. Karena mereka mengatakan kitab ini berisi firman-firman Tuhan. Kitab Ulangan disampaikan oleh Musa berupa pidato-pidato pada bulan-bulan terakhir sebelum dia mati. Dalam kitab Ulangan, Musa selalu mengingatkan orang-orang Israel agar tidak menyembah allah-allah berhala. Sebelum dia mati, Musa menyerahkan kitab Taurat kepada orang Lewi untuk dirawat dengan baik. Musa mati sebelum orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Setelah Musa mati, Yosua menggantikan dia memimpin Israel sesuai perintah Allah. Yosua diperintahkan Allah untuk bersiap-siap menyerangi Sungai Yordan. Sahabat Suara Iman, itulah sekilas gambaran peristiwa yang terjadi di dalam kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Dengan memahami kitab Taurat, semoga kita akan lebih memahami apa yang dikehendaki Tuhan dari kita umat-Nya. Semoga Tuhan menurunkan Roh Kudus untuk menguatkan iman kita semua.